Halo Gemini, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Kabar bahagia yang akan mampu menghentikan air matamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the word, ada three of swords, ada the empress, ada the chariot, dan di sini juga ada Eight of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the word. Saya melihat ini sepertinya akan ada perubahan besar ya dalam kehidupan kamu. Ini juga tentang akan ada seseorang yang kayaknya hadir untuk bisa mengangkat derajat kehidupan kamu. Ini juga ada tentang kabar bahagia juga ya untuk kamu. Kabar bahagia yang bahkan bisa bikin kamu meneteskan air mata karena terharu. Di tengah pikiran kamu yang mungkin saat ini sedang berkecamuk antara antara pengen buka hati tetapi masih takut. Di tengah pikiran kamu yang kayaknya udah nggak bisa atau sulit untuk percaya. Tetapi di sini saya merasakan ya ada yang diam-diam mempersiapkan sesuatu untuk kamu yang akan bisa bikin kamu tersenyum, bikin kamu kembali happy, bikin kamu kembali bahagia. Artinya ya kayak sebagian kamu di sini ada yang baru saja mengalami sebuah kesedihan atau kekecewaan atau penderitaan, tetapi ternyata semua itu mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Ya mungkin ada yang pergi, ada yang ninggalin kamu, ada yang ghosting kamu, ada yang mengkhianati kamu, tetapi di sini akan ada yang datang untuk kamu. Akan ada sesuatu atau seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu yang akan kayak menghapus kesedihan kamu, menghapus luka kamu. Jadi ada yang pergi tapi akan ada yang datang. Ini yang saya rasakan di sini. Seseorang yang kayaknya akan mampu untuk bikin kamu itu bisa tersenyum lagi, bisa bahagia lagi, punya gairah lagi dalam hidup. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kamu saat ini, artinya semua itu ada sebab dan akibatnya. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang toksik? Karena kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baik. Karena dari situ kamu akan mampu untuk lebih membandingkan ya, mana yang benar-benar baik untuk kamu, mana yang tidak. Ada the word di sini, sesuatu hal yang bahkan mungkin kamu nggak nyangka ya.
nggak nyangka tentang kehadiran seseorang yang mampu untuk meluluhkan perasaan kamu. Di tengah mungkin di sini kamu sulit sekali untuk bisa jatuh cinta lagi, sulit sekali untuk bisa memulai hubungan yang baru. Tetapi ya itu tadi, di sini saya melihat kamu akan benar-benar move on, oke? Kamu akan benar-benar healing, kamu akan benar-benar kembali merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Ada Three of Swords di sini, dan memang ya, ini tidak dipungkiri ada sebagian kamu yang pernah disakiti, oke? Pernah disakiti, pernah dikhianati, tetapi ada yang kayaknya seseorang yang menyesali tentang apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Ada seseorang yang bahkan penyesalan itu menghukum dirinya sendiri. Ada yang masih pengen balikan sama kamu di sini, atau di sini ada seseorang yang pengen ngubungin kamu lagi, menemui kamu lagi. Ini bisa tentang seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu ya. Ini mantan, boleh jadi ya. Tapi di sini saya melihat memaafkan ya, kamu kasih maaf, tapi tidak untuk kembali menjalin sebuah hubungan. Karena di sini kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik ya, menginginkan sesuatu hal yang lebih maju, yang lebih punya masa depan. Kamu nggak mau lagi hubungan yang digantung, hubungan yang nggak ada komitmen, hubungan yang tidak diperjuangkan. Oke, ada ya sebagian kamu yang merasa ya nggak diperjuangkan aja, merasa tidak diperjuangkan, merasa disia-siakan aja, merasa menjalani hubungan yang nggak ada komitmen, nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian, ya kamu merasa nggak ada perjuangan dia untuk bisa mendapatkan atau naik ke jenjang selanjutnya. Jadi saat ini kamu sudah lebih realistis ya, kamu sudah lebih logika terhadap apapun ya, to the point aja. Kamu nggak mau banyak drama, kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih mampu memberikan kamu masa depan, ketenangan, kenyamanan. Itu yang kamu harapkan. Kamu kayaknya udah cukup banyak waktu kamu terbuang dengan sia-sia ya, dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab, dengan seseorang yang manipulatif, yang hanya janji-janji tapi nggak ada sebuah pembuktiannya, itu nggak ada. Jadi capek lama-lama, jadi kamu nggak mau buang-buang waktu. Oke ya, jika ada seseorang yang benar-benar berani berkomitmen dan dia mampu meluluhkan perasaan kamu, mampu membuat kamu percaya, kenapa tidak? Artinya kamu nggak mau lagi terlalu bucin ya. Kamu sudah tahu batasan. Kamu sudah lebih menyatukan antara hati, pikiran untuk bisa memilih dan memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Ada di Empress di sini, dan saya melihat ya, sosok yang akan hadir dalam kehidupan kamu ini akan memberikan kehidupan baru untuk kamu ya. Warna yang baru, kamu bisa tersenyum lagi, kamu bahagia lagi. Ya artinya kamu sudah lebih kayak udah dari dewasa, udah lebih realistis aja. Kamu nggak mau lagi dalam hubungan yang digantung, yang mungkin terlalu banyak perbedaan tapi nggak pernah diperjuangkan. Hubungan yang mungkin tidak seimbang, seakan-akan kamu aja di sini yang berusaha untuk memperjuangkan, melakukan yang terbaik, tapi itu tidak kamu dapatkan dari dia. Ya, buat apa mempertahankan sesuatu hal yang tidak memperjuangkan kamu? Ya, buat apa juga dalam hubungan yang tidak seimbang? Ya, itu lama-lama nyakitin perasaan kamu, dan lama-lama juga akan membuat kamu semakin tertekan nantinya. Oke, jadi ya saat ini kamu sudah mampu untuk memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu, yang bikin hidup kamu lebih punya gairah yang baru ya, punya warna yang baru di sini ya. Artinya kamu mampu untuk kembali bahagia di sini. Ada the career di sini, dan saya melihat ini adalah perjalanan yang mungkin tidak mudah ya. Ini baik tentang kamu atau mungkin tentang dia ya. Memang pernah sama-sama dalam mungkin pernah ada perpisahan, atau mungkin ada perceraian, entah itu di dalam hidupnya atau dalam kehidupan kamu. Tapi saya merasakan dari hal-hal tersebut kamu dan dia mampu untuk saling menguatkan. Oke, saling menguatkan, saling belajar agar semua itu tidak terulang lagi.
yaitu perjalanan hidup ya. Terkadang untuk bisa menemukan seseorang yang tepat ya, sebelumnya kamu harus dipertemukan dulu dengan orang-orang yang tidak tepat. Karena dari situ kamu akan mampu untuk lebih membandingkan, untuk lebih tahu mana yang kamu butuhkan. Sosok seperti apa yang kamu butuhkan itu. Ya, artinya perjalanan hidup yang terkadang nggak mudah ya. Penuh dengan dinamika, penuh dengan kejutan-kejutannya, penuh dengan hal-hal yang terkadang bikin kamu nangis, terkadang bikin kamu tersenyum. Tapi ya di sini kamu sudah lebih memahami aja, lebih mengerti aja bahwa hidup selalu terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sini ada Eight of Pentacle, dan saya melihat di sini ya artinya kamu sudah mulai bisa merenung ya. Kamu sudah lebih bisa mengintrospeksi diri. Kamu sudah lebih tahu tujuan kamu. Kamu nggak mau stuck di keadaan kamu yang sedih terus, terpuruk terus. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu berhak untuk menemukan seseorang yang terbaik, yang kayaknya hubungan yang lebih bisa menerima kamu, saling menerima, saling menghargai, saling menguatkan, dan tidak akan saling meninggalkan apapun keadaannya. Itu yang terpenting dalam hubungan, karena ada aja nanti cobaannya, ujiannya. Ada aja godaan dari luar atau mungkin dari dalam tentang ego, tentang yang mungkin orang ketiga. Tetapi di sini kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Artinya kamu dan pasangan kamu punya hubungan yang seimbang. Saling mengerti. Saling memahami, saling tahu kapan pasangan kamu sedang sedih, kapan butuh didengar, kapan butuh waktu, itu yang terpenting. Dan hal-hal kecil ini bahkan tidak semua pasangan menyadari ya. Tidak semua pasangan menyadari hal-hal kecil ini, namun ini dampaknya luar biasa. Di saat kamu ada, waktu kamu ada untuk dia, itu yang terpenting. Kita lanjut. Di sini ada move forward. Di sini ada make friend. Ada self creation. Ada you are unique. Dan di sini juga ada ending trauma. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini siap-siap ya untuk perubahan besar dalam kehidupan kamu. Saya melihat ya kehadiran seseorang ini akan membawa pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan kamu. Jadi siap-siap untuk memulai sesuatu hal yang baru, artinya siap-siap untuk bahagia, siap-siap untuk kembali tersenyum. Ya, artinya di sini saya melihat kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Berusaha untuk tidak terlalu keras dalam hidup atau terhadap diri sendiri. Berusaha untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri karena kamu udah gak mau maksain. Karena kamu sudah mampu untuk melepaskan pikiran-pikiran negatif yang nantinya bisa saja menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat langkah kamu. Jadi ya saat ini kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup agar kamu mendapatkan yang terbaik juga. Dan di sini kamu kayaknya tidak semua orang bisa mendapatkan sesuatu hal yang akan kamu dapatkan ini. Ya, tentang pasangan, tentang sesuatu hal yang sangat kamu nanti-nantikan, tentang seseorang yang akan mengangkat derajat kehidupan kamu yang mungkin bikin semua orang kaget juga ya. Ada juga yang mungkin meragukan, ada juga yang mungkin gak nyangka, ada juga yang mendukung, tetapi juga ada juga yang menghalang-halangi atau membicarakan kamu. Ada juga yang berpikir negatif tentang kamu. Tapi apapun itu, fokus kamu tidak itu. Fokus kamu adalah bagaimana cara kamu mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Artinya di sini saya melihat kamu sudah benar-benar mampu untuk sembuh ya. Untuk sembuh dari trauma, untuk sembuh dari rasa sakit, tentang apapun yang terjadi di masa lalu.
Saat ini kamu lebih memilih untuk fokus kepada sisi kehidupan yang lebih ringan, tidak terlalu atau tidak mau terlalu memberatkan pikiran kamu ya. Kamu tidak mau terlalu keras juga terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak mau terlalu mentargetkan sesuatu. Oke, kamu berusaha untuk menjalani kehidupan ya apa adanya. Jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu capai, tentang apa yang ingin kamu hindari. Oke, apa yang ingin kamu putuskan, artinya kamu sudah tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu udah nggak mau banyak drama, kamu udah nggak mau banyak basa-basi, kamu juga udah nggak mau menyimpan kemarahan atau kebencian terhadap seseorang yang pernah nyakitin perasaan kamu. Ya saat ini kamu sudah lebih legowo ya, sudah lebih memaafkan, karena ternyata di saat kamu mampu untuk memaafkan, ya udah berdamai aja, merelakan, ternyata perasaan kamu itu jauh lebih damai, jauh lebih tenang. Ya mungkin itu tidak kamu dapatkan di saat kamu harus memendam kemarahan, kebencian. Ya ujung-ujungnya kamu semakin tertekan, kamu akan semakin terpuruk. Jadi lepaskan pikiran itu, lepaskan pikiran-pikiran negatif. Oke, rasakan kebahagiaan, rasakan cinta yang mengalir dalam kehidupan kamu. Bersyukur tentang kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan, karena ada seseorang yang benar-benar ingin bertanggung jawab terhadap kamu. Dan saya melihat di sini meski ada keraguan ya, meski ada kekhawatiran, itu hal yang wajar. Itu adalah hal yang normal di saat kamu dihadapkan dengan pilihan. Tapi di sini kamu punya kekuatan batin untuk bisa menghadapi ketakutan itu. Artinya keberanian ya. Keberanian untuk memilih, artinya kamu berusaha untuk mengendalikan ketakutan itu. Oke, berusaha untuk mengendalikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kamu berusaha menjadikan semua itu bentuk kewaspadaan kamu agar tidak salah dalam memilih dan tidak salah dalam melangkah. Oke, ya artinya di sini kamu sudah lebih menyadari bahwa kamu nggak mau terus-terusan dalam kecemasan atau ketakutan yang berlebihan, karena di sini kamu sudah berpikir bahwa kamu berhak untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam hidup, tentang apapun itu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, apapun ya keadaan kamu saat ini, apapun yang menimpa kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap jadi diri sendiri, untuk yakin semua yang terjadi ini akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!